Sunda. Kok ya ada ujiannya bahasa Sunda, diajarin nggak pernah, diomong-omong juga nggak pernah. Tapi tiba-tiba di ijazah harus ada nilai bahasa Sunda. Mengapa? Karena kita tinggal di wilayah Jawa Barat. Di Jawa Barat harus ada muatan lokal tuh namanya nanti kalau di ijazah bahasa Sunda. Karena kita tinggal di Depok, masuk di wilayah Jawa Barat, maka lagu Manuk Dadali. Lagu Manuk Dadali diambil oleh bahasa Sunda nanti sebagai nilai semester 1 dan ini dipilih sebagai nilai semester 2. Paham ya? So, misalkan tuh ternyata lagu Manuk Dadalinya Bu Nina bermanfaat untuk 2 nilai. Satu nilai dipakai buat seni musik, satu nilai dipakai buat bahasa Sunda. Paham ya? Jadi kita punya nilai semester 1 ya. Nah, alhamdulillah kita ada Bu Imas. Beliau ini guru yang sangat senior, lebih senior dari Bu Aan. Beliau awal-awalan Nurul Fikri, beliau terkenalnya sebagai orang Sundaan banget ya. Beliau pernah mengajar bahasa Sunda ya. Bahasa Jawa. Enggak. Silahkan Bu Imas, langsung Bu Imas. Terima kasih Bu Aan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tidak yang bisa menceritakan kembali apa yang disampaikan Bu Aan? Ada tidak? Jadi jawabannya ada. Siapa? Ini jawabannya ada. Ada tidak yang bisa menceritakan kembali apa yang disampaikan Bu Aan? Ada. Ada. Ya, coba silakan. Jadi kenapa ada di Jawa Sunda? Karena Depok itu termasuk wilayah Jawa Barat. Karena di Jawa Barat itu Bandung, maka harusnya ada nilai Sunda. Yang lokal. Ya, bagus. Ada yang kurang nggak? Yes, mau nambahin, boleh. Seharusnya pas semester 1 itu kita belajarnya bahasa Sunda, tapi karena diganti sama lagu Manuk Dadali. Oke. Terus? Nanti ditambah Manuk Dadali kayak jadi diganti bahasa Sunda jadi lagu Manuk Dadali aja. Oke, ada yang mau menambahkan? Bagus. Ada lagi? Anak putrinya tidak ada yang mau menambahkan? Siapa yang mau menambahkan? Ada, Putri? Ada nggak yang belum tersampaikan? Ada, mau? Sok, silakan. Kayaknya itu udah melewati meja, harus maju dikit deh. Nah, kalau nggak paling depan nih, biar kelihatan. Nggak lahun-lahunan duduknya yang betul. Oke? Ada nggak yang belum tersampaikan? Ada apa? Ada deh. Kamu tahu nggak yang belum disampaikan apa? Apa? Nggak tahu. Jawab aja tidak tahu. Ada deh. Oke, udah? Di apa duduk di kursi aja nak kalau bingung. Kita tunggu ya, teman kamu belum mendapatkan tempat yang enak. Ini masih riweuh. Majuan aja. Geser. Maju sedikit biar enak nak. Itu kan nggak enak kamu nyadarnya begitu. Nanti nggak bagus videonya. Ya, di temennya baik hati semuanya maju demi kamu. Udah ya, kamu lagi. Dah, stop. Baik. Teman kamu ini siapa tadi? Hiro dan Faizi tadi menceritakan kembali apa yang Bu Aan sampaikan. Lengkap tidak? Enggak. Baik, ada yang tidak tersampaikan. Misalnya pertanyaan alasan kenapa bahasa Sunda Manuk Dadali dari nilainya Bu Nina kesenian menjadi nilai
semester 1. Itu kan poin. Nggak tiba-tiba semester 1 ada nilainya. Lalu bagaimana? Nah, itu alasannya disampaikan. Kenapa jadi manuk dadari? Jadi ketika menceritakan kembali, hal-hal penting harus disampaikan. Jangan sampai terlewat. Tapi kalau misalnya bahasanya menjadi bahasanya Hiro, menjadi bahasanya Faizi, nggak masalah. Tapi Faizi tidak sama dengan bahasanya Bu Aan, nggak apa-apa, ya. Tapi yang harus disampaikan apa? Yang harus lengkap. Isinya. Nah tadi dua-duanya ada, cuman bahwa bahasa kenapa nilai manuk dadali menjadi nilai semester 1, alasannya belum disampaikan ya. Tadi Bu Aan menyampaikan, menjelaskan tentang alasannya ya. Nah itu yang akan menjadi nilai kalian kurang tentang isi menceritakan kembali. Ujian kamu menceritakan kembali kan? Betul. Informasinya didapat dari mana? Cerita yang diceritakan apa? Pahlawan. Apanya pahlawan? Biografi pahlawan. Menceritakan kembali biografi pahlawan dalam bahasa Sunda. Jadi kalau kalian menyampaikannya bahasa Indonesia dapat nilai tidak? Tidak. Kalau kalian menyampaikannya tidak lengkap, nilainya lengkap tidak? Tidak. Jadi usahakan selengkap-lengkapnya. Ya tadi Pak Izi dan Hiro itu menceritakan kembali apa yang disampaikan oleh Bu Aan. Tuh namanya menceritakan kembali. Ya, paham ya sampai sini ya ujiannya. Nah hanya informasi kalian itu diperoleh dari sini. Bagaimana cara mengucapkan bahasa Sundanya? Sebenarnya juga sudah diberikan oleh Bu Aan videonya kan, bisa dipelajari. Tapi tidak usah dihafalkan apa yang disampaikan video. Kamu hanya menceritakan kembali, tetapi tetap dalam bahasa Sunda. Jadi kosakata yang tidak kamu kuasai dalam bahasa Sunda harus kalian kuasai. Bisa lihat video itu, bisa lihat Google sebenarnya. Jadi kalau Google Translate tulis bahasa Indonesia, bahasa Sunda, diklik misalnya mau menceritakan apa, diklik speakernya itu keluarnya bahasa Sunda. Bisa. Ada kan ada tanda speakernya kan? Ada yang seperti ininya. Sama seperti menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kalau diklik dia akan berbunyi bagaimana cara membacakannya. Baik. Udah paham ya yang akan diujikan apa? Kenapa ngeheng? Sebentar ya. Baik, yang akan dinilai dari kalian saat menceritakan kembali bagian pembukaannya, inti ceritanya, inti menceritakan kembalinya, isinya, pokok yang dinilainya itu terdiri dari penguasaan cerita. Yang tadi tuh, kalau tadi kan berdua menceritakan itu pun masih ada kelewat. Nah besok itu kamu menceritakan sendiri dan tidak boleh ada yang kelewat. Artikulasi hari Kamis. Artikulasinya, artikulasi itu apa sih? Artikulasi itu pengucapannya. Benar atau salah. Lalu kelancarannya. Ya, jangan gitu ya, tapi nggak sampai-sampai ceritanya balik lagi ke awal, itu namanya nggak lancar. Nah, nanti ada nilainya itu. Kemudian penutup. Bagaimana kalian menyelesaikan cerita kalian? Bagaimana kalian memberitahu kepada penguji bahwa kalian sudah selesai? Itu juga ada nilainya. Kamu dapat nilai pembukaan dan penutupan aja udah dapat nilai. Apalagi kalau bisa bercerita. Kenapa? Karena cara penilaian ini dibuat agar kalian mendapat nilai. Memang tidak ada pelajarannya bahasa Sunda, tapi sudah diberi materinya lewat video, lewat per dokumen, dijelaskan juga hari ini ya. Nah, lalu ketika pembukaan apa yang dinilai? Ini, pertama mengucapkan salam.
Kira-kira bagaimana ya mengucapkan salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu mah kalau di kelas bilang saya salam. Jadi jangan seperti mengucapkan salam di kelas, tapi saat ketika kamu menyapa orang bagaimana? Nah, assalamualaikum. Di depan kamu ada siapa? Saat ujian kan sekarang, saat ujian di depan kalian ada penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya setelah salam menyapa penguji. Bagaimana menyapanya? Nah, kan pagi-pagi ujiannya ya? Siang? Siang atau pagi? Kalau Wilujeng Sumping itu menyambut tamu. Kalau menyapa penguji, kalau pengujinya Pak Guru, Wilujeng Enjing Bapak. Wilujeng Enjing Ibu. Kalau siang ujiannya Wilujeng Siang Ibu. Wilujeng Siang Bapak. Bisa mengucapannya? Coba. 1, 2, 3. Wilujeng. Oke. Kemudian memperkenalkan diri. Ya, sebutkan nama dan kelas saja cukup. Takut-takutnya kamu nyasar penguji. Abdi, boleh pakai nami, depannya boleh tidak? Nami Abdi, Hiro, kelas genap C. Atau Abdi pun Hiro, kelas genap C. Genap ya. Genap. Bahasa Sunda. Iya. Genap. Bukan, genap itu bahasa Indonesia. Genap. Genap. Abdi. Sebutkan namanya masing-masing. Kelas genap. Oke. Yang keempat, berpakaian rapi. Yuk, kita berdiri. Kamu ibu kamu. Oke, sini. Bu Nina, Bu Aa, nilainya berapa pakaiannya? 20. Ini termasuk yang rapi. Oh, rapi. 80 dapat. Coba gini Bu. Dapat tuh. 90 dapat ya? 90 dah. Dapat tuh 90. Yang gak rapi aja. Bajunya rapi, kancingnya dikancingkan, tidak balapan, kaos dalamnya dan bersih, terus nggak lecek. Ya, jadi usahakan kalau mau ujian disetrika bajunya, jangan yang kotor bekas kemarin ya. Cuci dulu, terima kasih. Kayak gini ya. Mana? Emang kenapa bajunya? Kalau bolong cari yang mau bolong. Emang seragamnya hari Kamis yang mana? Ah, ya udah batik, carilah batik yang terapi. Bukan batik sewa kan bebas ya. Oh ya dia. Jadi sampaikan ke orang tuanya, Mama tolong dibantu disiapkan baju saya yang rapi. Ibu, Umi, Bunda, tolong siapkan baju saya yang batik yang rapi. Kalau nah sini nak, sini nak, sayang. Sini. Boleh begitu. Kenapa? Karena ibu kasihan, dia tadi nggak dengar, takutnya nanti pas ujian bajunya begitu. Sini sayang. Sini. Nah, halaman. Ya, bajunya nggak dikancing, terus ininya ini di atas juga nggak dikancing. Ini nilainya 60. Ya, kecuali kancing yang dikerak boleh nggak dikancing, tapi kancing bawahnya dikerak ya. Yang di bawah kerak dikancing ya. Kancing bawah juga dikancing, baju kaos dalamnya dimasukkan.
juga sesuaikan, usahakan bajunya rapi. Pakai masker nggak? Sebaiknya tidak. Kalau pakai masker nanti suaranya tidak terdengar. Tapi takutnya batuk atau apa, ya jangan terlalu begini, agak begini. Bapak, Ibu mohon maaf, saya sedang batuk, saya agak miring biar udaranya tidak kena kepala gurunya, ya. Berdiri sempurna, tegak menghadap ke depan, senyum, jangan ini, cek, begini gitu ya, begini, garuk, jangan. Ya, sikapnya sikap sempurna, ada kan yang gitu, terus gini apa kakinya bengkok sebelah gitu ya, santai, terus begini, masa lagi ujian begini. Jadi sikap sempurna, pandangan ke depan, senyum, jangan takut. Di sini ada yang ditanyakan nggak? Di sini kalian udah dapat nilai. Ya udah ada bobot, tapi ada bobotnya karena ini bukan inti, bobotnya nggak tinggi. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ada? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, boleh diperhatikan ini adalah udah penilaian inti. 3 penilaian berikutnya adalah penilaian inti dari kalian menceritakan kembali biografi tokoh. Dihafal gak? Nggak usah. Iya bu, boleh dibaca kan? Tapi nanti nilainya kurang. Membacakan kembali atau menceritakan kembali? Bacakan kembali aja bu. Menceritakan kembali ya Bu An. Menceritakan nah kalau membaca mah nggak usah dihafalin, besok kamu ujian udah gini aja. Menceritakan kembali, bukan membaca. Ya dibaca dikit tentang juga ya. Sekarang hari ini, besok sebelum ujian kalian bisa membaca, mempelajari. Tadi Hira menceritakan kembali kan? Iya begitu, tidak baca. Tidak. Tapi ada bahannya ini. Tapi pada saat ujian bahannya tidak dipegang kamu, dipegangnya oleh penguji. Sesuai nggak apa yang kamu Tapi dikirim ceritakan? bu, aku aja bisa lihat bu. Kenapa? Nggak jadi. Kalau kamu lihat namanya baca. Kalau mata kamu lihat, mulut kamu berbunyi namanya membaca. Palin dong. Oh, tadi palin gitu. Bu, Menceritakan. Ya. Ya. Melindur. Ya, nah, ada pertanyaan dari temannya. Mau ibu dulu, kamu dulu. Ibu dulu, kamu dulu yang jelasin. Ibu dulu aja. Oke. Kalau gitu dengarkan ya, semuanya dengarkan. Boleh mencatat nggak Bu? Poin-poin aja, misalnya 5 poin, tapi lihat kan Pak ini cuma poinnya takut kelewat. Bukan semuanya di 5 poin aja. Kelahiran, sekolah, pekerjaannya, prestasinya, meninggalnya, udah kita jawab berarti 5 poin ini. Semua cerita ini kan hanya menceritakan lahirnya, siapa orang tuanya, bla bla bla, sekolahnya, habis itu pekerjaannya, prestasinya, terus meninggal kan udah itu doang. Cuma 5 poin. boleh singkat berarti bu. Happy end. Kenapa? Boleh. Udah pegang kertas lah. Ya, tapi boleh diringkas. Ada yang dikurangin tidak? Bukan diringkas, diceritakan kembali. Nah sekarang saya tanya, tadi Hiro dan Pak Iji ringkas nggak? Iya. Bukan ringkas, belum selesai bahkan, tapi dengan bahasanya sendiri kan? Nah, seperti itu kan udah ada contoh. Oke, sampai sana udah paham? Belum, apanya yang belum? Belum bisa mengerjakannya? Bahasanya. Apa sih? Ini kan 5 poin semuanya udah baca belum? Kamu milih siapa? Udah baca belum? Udah. Nah, ada kan?
Satu paragraf itu lahirnya siapa, bapak kapan, ibunya dulu siapa, gimana, ya kan? Keduanya sekolahnya kan? Ketiganya apa? Ketiganya pekerjaan dia sebagai presiden dari mana di Jerman, kemudian jadi presiden. Enggak, 5 poin pokoknya. Cuma 5 poin, isinya ya cuma 5 poin sebenarnya, bahasanya beda kan? Masa harus dilamar satu kata satu kata? Ya itu pakai bahasa sendiri kan? Iya. Bukan 5 kata yang disampaikan biografinya Habibie, meninggalnya ini bukan begitu, maksudnya catatan kamu. Jangan sampai lupa, seperti tadi alasan. Yang Putri bisa dengerin nggak? Karena berdengung suaranya. Seperti tadi Pak Iji menyampaikan bahwa nilai bahasa Sunda, nilai Manuk Dadali menjadi nilai semester 1. Tapi tidak disampaikan alasannya itu lengkap atau tidak? Tidak lengkap, itu maksud saya. Tapi kan bahasanya Hilo juga menjelaskan tidak sama persis seperti Bu Aan. Karena kita tinggal di daerah Sunda, di Jawa Barat, maka kita harus punya nilai bahasa Sunda di ijazah. Ya. Oke, sampai sini. Ya, jadi alur ceritanya juga nggak belok. Kamu menyampaikan tanggal lahirnya dulu, tahu-tahu langsung meninggalnya. Jangan ya. Kapan meninggalnya Habib? Ya, kamu hafal. Ya, jadi alurnya harus tidak boleh lompat-lompat. Kemudian tokoh siapa yang kamu ceritakan kembali itu harus betul-betul ada di diri kalian. Takut lupa Bu, takut salah Bu, baca referensi sebanyak-banyaknya. Nama lengkapnya siapa, nama lengkap ibunya, perjalanan hidupnya ini. Tentang ini harus diceritakan kembali dengan alur yang tidak lompat-lompat. Sampai sini, ada yang mau bertanya tidak? Benar, tidak ada. Yang Putri ada yang nanya sama sekali. Ya, ada yang bertanya tidak? Kalau tidak saya lanjutkan ya. Kemudian tadi artikulasi, ini nilainya juga tinggi. Siapa yang tahu artikulasi itu apa? Pronunciation. Ah iya. Oh my god. Artikulasi is. Jadi pronunciasi itu apa? Cara mengucap, how to tell, how to tell. Terus speak. Benar. Ya, artikulasi itu adalah apa? Artikulasi adalah ya ini kamu yang ibu tanya. Dengerin udah. Ya, jangan ngobrol. Kalau diajak ngobrol sama temannya, tunggu, saya mau dengerin gitu. Nah, dalam bahasa Sunda yang penting kalian bisa membedakan e, dan e. Nah, dan akan banyak salah di e. Padahal wilujeng itu apa? Ya kan? Tapi Habibie dilahirkan itu e. Bukan dilahirkan, tapi dilahirkan. Bayem. Berem. Beheng. Lengan. Lengan. Bukan lengan. Lengan. Genap. Nah, beda kan? Genap. Lengan. Lengan apa? Beheng. Leher. Besar.
kepala, pundak, lutut, kaki. Diganti kalau di bahasa Sunda beheng, lengan, beheng, beteng, keneng, keneng ini mata kaki. Ya, yuk kan ada yang ngantuk berdiri dulu. Ayo berdiri semuanya. Ya, yang putri bangun. Ya, coba pegang behengnya. Angkat tangannya. Betul. Mana betulnya? Perut, benar. Mata kaki. Pegang dua-duanya. Pegang dua-duanya keneng. Ya. Ya, jangan kakinya yang naik. Tangannya yang turun keneng. Yuk. Ya, bahang. Mana lengan? Mana lengan? Mana beheng? Mana beteng? Beteng. Lengan ke kenang? Kenang. Mata kaki. Ya, dipegang oleh kedua tangan. Oke. Sekarang kalian gerakkan badan kalian sesuai yang saya ucapkan. Lengan, beheng, beteng, kenang, beteng, kenang, beteng. Lengan, beheng, beteng, kenang. Ya, duduk. Sekarang ucapkan ikutin saya ya. Ucapkan ikutin ya. Lengan, beteng, beheng, kenang, berek, dilahirkan. Habibi, dilahirkan. Siapa yang milih Habibi? Di Parepare tahun 1000 ya. 1000 itu jadi 1000, 100 jadi 100, 36 bukan? 36 jadi apa? 36. Yuk, angka 1 sampai 9. Hiji. 2. 4. Nanti kamu kalau begitu nanti ujian juga gitu. Ibu nggak nanggung ya. Ibu udah ngasih contohnya, kamu ngucapin nggak sesuai contoh, nanti ingetin ucapan. Ulangi yuk. Hiji, 2, 3, 4, 5. Bukan 5 ya. Jadi padang pendek, padang ngomong. Ini yang 5 mana? Ya, nanti kamu kebiasaan. Tapi nggak apa-apa. Kalau buat ibu nggak apa-apa. Ini buat kamu, oke? 5 apa 2? 6, 7, 8, 10. Muhammad Hatta lahir pada tahun 1902. Bahasa Sundanya? Kalau 1907
Sarebu, 800, 12, 17, 20. Kalau 2000, 2025. 2020. Kalau 2013. Ya. 2013. 2013 apa? Bahasa Sundanya. 2013 bahasa Sundanya apa? Saringi. Tanyakan ya. 2013 ya Putri, ada yang tahu? 2013 bahasa Sundanya? Ya, 2000, bukan ribu, rebu. Nah ya, belum satu tahun. Ada yang mau bertanya? Selanjutnya kelancaran. Bagaimana biar berceritanya lancar? Biar berceritanya lancar, tidak berkata Ini naskahnya, kuasai cerita. Kuasai ceritanya. Bagaimana cara menguasai ceritanya? Praktis. Gimana cara menguasai ceritanya? Iya. Diapalin. Terus? Makanya perhatikan ya, Nak ya. Ya. Bagaimana kalian bisa menguasai cerita? Baca baik-baik, pahami isinya, buat catatan kecil, poin-poinnya aja. Kemudian baca dalam versi bahasa Sundanya, dengarkan YouTube yang sudah diberikan oleh Bu Aan. Kemudian terakhir adalah berlatih. Kalau nggak berlatih nggak bisa. Ya, apalagi nanti panik, aduh pak lupa gitu ya. Kalian akan seperti itu. Sudah? Ada yang bertanya di sini? Tidak. Penutup ini juga dapat nilai. Setelah selesai bercerita langsung lari. Atau menutup dulu, kemudian mengucapkan terima kasih. Gimana menutupnya? Saja dari saya. Assalamualaikum. Sekian dari saya bahasa Sundanya. Saat itu biografi Muhammad Hatta. Terima kasih. Matur nuwun. Nyuhunkeun hapunten, atau nggak usah pakai nyuhunkeun, hapunten bilih aya kalepatan. Apa artinya? Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bahasa Sundanya apa? Mohon maaf. Atur nuhun. Apa saya yang nanya kamu? Mohon maaf. Maaf lahir batin. Terima kasih dan mohon maaf. Coba bahasa Sundanya. Yang lain tolong diam. Terima kasihnya katanya kalau Oke, itu gunanya kita punya telinga untuk mendengarkan. Ketika ditanya bukan balik bertanya. Bagaimana cara mengucapkan terima kasih? Udah, nggak usah yang panjang-panjang. Atur nuhun, hapunten, bilih, aya, kalepatan. Gimana? Coba ulang. Sekarang udah dengerin kan biasa? Nuhun, hapunten, bilih, aya, kalepatan. Tapi tahu ya, cuma belum hafal ya. Kalau dengerin ya, kalau nggak dengerin nggak ngerti. Oke. Setelah itu baru tanya apa? Baru salam. Hatur nuhun, hapunten, bilih, aya, kalepatan. Coba semuanya bareng-bareng. Hatur nuhun, hapunten, bilih, aya, kalepatan. Wassalamualaikum. Udah selesai nilai
tadi artikulasinya, kelancarannya, dan bagaimana membuka dan menutup pakaian juga. Ada 5 poin itu bobotnya berbeda-beda. Yang inti adalah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang inti ada di sini. Yang intinya adalah penilaian yang kedua, ketiga, dan keempat. Kelima dan keenam juga ada nilainya. Jadi mengucapkan hatur nuhun, hapunten bila aya kalepatan, itu menunjukkan bahwa kalian anak nurut, memiliki adab kepada guru, mengucapkan terima kasih karena kamu sudah diuji, memohon maaf karena kalian barangkali banyak salah pasti ya. Nah, jadi salam, ini memang harus salam kan. Selama ini juga belajar selalu ada smart, betul? Iya. Oke, sampai sini. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau nyoba di depan dari awal sampai akhir? Apanya sih? Ya boleh, mana? Siapa? Kenapa menunjuk orang lain? Kalau dirinya kenapa? Dia bad boy. Why you call your friend bad boy? Ya, siapa yang mau coba? Coba yuk. Pembukaan penutupan aja, isinya nggak usah. Oh. Ya, dia udah bisa. Lihat bajunya udah rapi. Ya, pembukaan dan penutupan aja. Apa dulu tadi? Benar, salam dulu. Udah. Abdi bade. Saya akan menceritakan kembali kisah siapa Abdi bade. Yang ditanya deui. Ini ada kisah biografi. Langsung Muhammad Hatta lahir. Kamu apa ceritanya nanti? Iya, berarti ceritanya udah selesai nih. Itu biografi Muhammad Hatta, Poin pertama dan poin akhir siapa namanya? Pauda. Bisa kan Pauda ya? Udah bisa, insya Allah. Tinggal kuasain. Yang mungkin yang baik-baik. Oh my gosh. Yuk, ada yang mau nyoba ya? Coba, mau siapa yang mau nyoba Putri? Kenapa enggak, kan besok ujian sama? besok. Ya makanya belajar ya. Kenapa? Nyobain yang pembukaan dan penutupan aja. Kalau ceritanya kan belum dikuasai mungkin. Yuk. Nggak bisa kan ujiannya tinggal hari Kamis. Ada nggak Putri yang mau coba? Putra dia mau coba lagi nggak? Putra dia mau coba lagi nggak? Mau coba? Mau coba? Pembukaan penutupan aja ya. Iya dong. Kamu latihan sekarang udah menghilangkan deg-degan buat hari Kamis. Berdiri dong. Salah apa-apa. Masih bilang ke Putri. Assalamualaikum. Di depan kamu ada pengunci. Salamnya gimana? Assalamualaikum. Yang betul salamnya lengkap, tapi di depan kamu nih ada pengunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
nyaritakeun Abdi bade nyaritakeun. nyaritakeun deui nyaritakeun B.J. Habibie dilahirkan banyak ya nanti nya itu diceritain ini banyak dilahirkan di Parepare tahun 1000 salah makan jadi ketawain enam kan? 36 nih ceritanya udah selesai terus biografi pilih ayat kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tahu ya salahnya di mana ya? Ya, tinggal isinya dibaca, diingat-ingat, pokoknya hafalkan teksnya. Tapi kamu menceritakan kembali. Ada kata yang tidak sama, nggak apa-apa namanya menceritakan kembali. Tadi contohnya Romi ceritakan kembali, tapi poin-poin semua yang ada di cerita ini harus tersampaikan. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Ya Putri mau nyoba? No, oke, big no ya. Kalau tidak ada yang bertanya dari Ibu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan terima kasih ke Bu Imas. Masya Allah, tahu nggak? Bu Imas tuh lagi kurang sehat, tapi masih mau ngasih materi ke kalian. Karena memang beliau adalah pakarnya di bidang bahasa Indonesia, ya nggak boleh di bidang bahasa Sunda. Oh, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda Bu Imas ya. Pokoknya kita sangat bersyukur sekali karena Allah memberikan kesempatan belajar dengan Bu Imas bersama Bu Imas. Ya, oke. Kelas 6 C dan 6D. Dengarkan. Tahun lalu ada anak biasa remedial, hampir semua mata pelajaran remedial. Kamu tahu nggak?